tunggakan tagihan yang sudah jatuh tempo. Kami informasikan pengembalian dana ke rumah atau di tempat kerja Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membawakan tema, yaitu surat somasi dari Aku Laku ya. Ini teman-teman ya, surat somasi dari Aku Laku. Namun sebelum itu, seperti biasa, untuk teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Dan jangan juga lupa untuk menyimak videonya sampai habis agar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Di sini saya kembali ingin membahas tentang Aku Laku ya, yang DC-nya itu menurut saya sangatlah ngawur ya teman-teman. Saya bingung, banyak betul dia merangkap kerjaannya ya teman-teman. Saya mendapatkan kiriman WhatsApp atau terusan WhatsApp dari DC Aku Laku yang katanya mau datang, siapkan uang hari ini, kalau enggak saya jemput katanya ya. Jadi nanti saya akan bacakan surat terusan atau WhatsApp terusan dari saudara kita yang berada di Kalimantan Tengah ya teman-teman. Nanti sekalian akan saya tanggapi, saya bacakan dan saya tanggapi ya, di mana letak-letak kebodohan DC dari pihak Aku Laku. Dan saya juga tidak habis pikir, Aku Laku ini adalah pinjol legal OJK, tapi terus-menerus melakukan penagihan dengan cara yang ilegal ya. Kalau saya ini sudah memenuhi syarat bahwasanya Aku Laku ini tidak perlu lagi untuk dibayar apapun alasannya, karena kita sebagai orang yang taat dengan aturan, kita wajib tidak membayarnya kalau si pihak pinjolnya tidak taat pada aturan. Karena ketentuan OJK, apabila kalian itu diteror atau diintimidasi oleh pihak pinjol, maka itu tidak boleh dilakukan ya. Jadi kalau mereka melakukan itu, ya kita sebagai orang yang taat tentang aturan, ya kita nggak perlulah bayar lagi itu. Baik, saya akan bacakan ya teman-teman sekalian, saya akan tanggapin. Kalian boleh lihat di layar ya. Baik, saya bacakan. Nasabah Aku Laku berperilaku buruk, garis miring debitur, apa ini? Kok debitur? Serta menyepelekan tagihan ya. Perihal tunggakan tagihan yang sudah jatuh tempo, kami informasikan pengembalian dana ke rumah atau di tempat kerja Anda. Berikut surat tugas sudah kami siapkan. Wah, sudah menyiapkan surat tugas katanya ya. Pelaksanaan Rabu 26 April. Berarti besok ya. Ini video ini saya bikin di tanggal 25 April ya teman-teman ya. Kelengkapan, nah ini kelengkapannya yang bego. Saya bilang kenapa bego, nanti saya bacakan. Kelengkapan surat blacklist slik OJK. Ini kedua surat jalan. Nah ini kalau yang kedua ini memang benar, kalau memang DC lapangan harus punya surat jalan dan surat tugas, bukan surat jalan aja. Yang ketiga surat somasi. Nah ini sebenarnya ini debt collector, pekerja OJK atau apa? Ini kok kelengkapannya surat blacklist dari OJK, surat jalan, surat somasi. Ini yang benar yang mana? Ya, ini dari sini kita bisa lihat
bahwasanya itu pihak DC ini sudah ngawur ya. Ngawur banget ini, sudah ketahuan kalau mengadi-ngadi ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut lagi. Note, silahkan stay di rumah atau alamat KTP atau tempat kerja Anda. Siapkan dana lunas dan materai untuk menandatangani kesepakatan. Pembayaran ditunggu sampai ini gimana ini? Oh, maksudnya dia kalau misalkan tidak dibayar sampai, oke saya lanjutin dulu ya bacanya. Pembayaran ditunggu sampai 17.00 hari ini. Maksudnya hari ini harus dibayar sampai jam 17.00. Dan segera mengirim bukti bayar untuk pembatalan penarikan paksa di rumah dan di tempat kerja Anda. Siapapun yang ada di rumah, dialah yang kami tagih karena kami anggap itu yang bertanggung jawab. Nah, dari sini sudah kesalahannya banyak betul ya. Ini di sini dia menggertak kita aja. Kalau misalkan tidak dibayar jam 17.00 ini jam 5 sore ya teman-temannya, mereka akan mendatangkan yang di awal tadi itu ya, membawa surat kelengkapan, surat backlist dari Slik OJK, surat jalan, surat somasi. Kenapa nanti sekalian bawa surat keterangan nggak mampu ya? Ini makin mengadi-ngadi, semakin bego-bego aja ya. Jadi ini aduh ya, dari sinilah kawan-kawanku semua, kalau menerima surat seperti ini atau surat sejenis ini, kalian itu bisa cerna. Sebetulnya mereka itu yang sudah mulai gusar ya, karena paham dan sangat yakin kalau kita itu lebih pandai daripada mereka ya teman-teman ya. Saya lanjut ya. Jangan menyulitkan diri Anda dan keluarga Anda hanya karena utang Anda. Notabene jika kamu dihubungi banyak nomor nanti, itu artinya tim kami sedang melakukan investigasi. Apalagi itu investigasi, bahasanya aja susah dimengerti dan memang nggak perlu dimengerti ya teman-teman. Jadi ini sudah merupakan suatu bentuk ancaman dan juga mereka itu keluar dari aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh OJK dan AFPI teman-teman ya. Karena mereka akan menagih siapapun yang ada di rumah sesuai KTP. Walaupun itu bisa dipastikan kalau seperti ini, mereka cara menagihnya itu bisa dipastikan bahwasanya mereka tidak akan sampai ke lokasi Anda. Ini cuman gertakan sambal. Tapi di sini saya juga pengen memberitahukan dan memberi masukan kepada kalian semua bahwasanya kalau toh memang ada DC lapangan datang ke rumah, jangan pernah untuk membayar ke mereka ya teman-teman ya, karena ini ngancamnya siapkan memang materai untuk pembayaran, untuk pelunasan. Tugas DC lapangan itu cuman mengingatkan, tugas para DC itu mengingatkan nasabah-nasabah akan hutang-hutangnya ya. Beda halnya kalau dengan bank dan leasing, boleh menjemput dananya di rumah secara cash ya teman-teman ya, karena memang pengajuannya itu tidak secara online. Nah, kalau pinjol ini semua pengajuan kita lakukan secara online. Jadi pembayarannya pun harus via online teman-teman ya. Namanya aja pinjol ya, bayarnya pun haruslah online. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang menghadapi hal seperti ini, misalkan benar-benar didatangin, jangan pernah kalian membayar kepada DC lapangan ya teman-temannya, apapun alasannya ya, karena bisa dipastikan 99% uang kalian itu tidak akan sampai kepada pihak pinjol. Dan kalau seperti ini ancamannya itu bisa juga dipastikan 99% mereka itu tidak akan pernah datang. Ini cuman gertak sambal ya. Ini terusan dari saudara kita di Kalimantan Tengah, apalagi di Kalimantan Tengah ya. Sedangkan yang di Pulau Jawa aja ya,
tidak semua yang didatangin ya teman-teman. Memang pola-polanya DC itu bermacam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi mereka itu tidak mempertimbangkan dan tidak mengukur semua apa yang mereka ucapkan. Mereka asal nulis aja dan akhirnya tidak berbobot ya teman-teman ya. Semoga ini juga menjawab buat saudara kita yang berada di Kalimantan Tengah yang sudah meneruskan WhatsApp dari DC Aku Laku ya. Dan juga ini sebagai pembelajaran buat saudara-saudaraku semua yang gagal bayar di Aku Laku. Apabila kalian itu mengalami hal serupa, diancam seperti ini, katanya mau didatangin, dikasih surat somasi, dikasih surat blacklist OJK, ini bisa dipastikan ini pembodohan dan ini tidak usah kalian bayar lagi teman-teman. Karena memang mereka sudah melanggar daripada aturan-aturan yang sudah ditentukan ya. Semoga ini bermanfaat. Silahkan share ke seluruh sosial media kalian punya agar banyak yang mengetahui dan merasakan manfaatnya dan mereka juga bisa tenang yang mengalami hal serupa ditagih sama pihak Aku Laku ya. Dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.